Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang otak sadar dan otak bawah sadar, atau sering kali disebut pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa like and comment atau subscribe. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya yang akan saya share. Oke, karena subscribe itu gratis ya. Oke. Pertama kita akan bahas apa itu otak sadar. Pikiran sadar. Pikiran sadar itu ialah pikiran real, logika yang kita pakai sehari-hari. Itu namanya pikiran sadar atau otak sadar. Otak sadar itu kerjanya untuk menganalisa, analisis, logika. Itu tempatnya otak sadar ya. Dan apa itu otak bawah sadar atau pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar itu ialah pikiran yang fungsinya untuk menyimpan data-data, rekaman-rekaman yang ditangkap oleh panca indera kita, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi begitu ya. Intinya otak sadar, pikiran sadar itu berarti pikiran yang tugasnya untuk menganalisa dan main di logika ya. Kalau otak bawah sadar, pikiran bawah sadar itu tempat penyimpanan data-data yang ditangkap oleh seluruh panca indera, baik pun panca penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, sengaja maupun tidak sengaja yang ditangkap oleh panca indera itu akan tersimpan di pikiran bawah sadar, atau seringkali disebut orang ialah alam bawah sadar. Sementara di antara otak sadar dan otak bawah sadar ini ada lagi yang namanya critical factor atau critical area. Nah, itu gunanya untuk mengkritisi. Jadi ketika ada sesuatu yang ditangkap oleh panca indera seseorang, dianalisa, diolah oleh pikiran, terus dioper lagi ke yang namanya critical factor atau critical area tadi. Nah, dan dikritik, dianalisa, dikritik oleh critical factor tadi. Begitu. Nah, apa hubungannya dengan hipnotis atau hipnosis ya? Apa hubungannya dengan hipnosis? Apa hubungannya dengan hipnoterapi? Bagaimana cara kerja hipnoterapi, bagaimana cara kerja hipnotis, dan bagaimana proses hipnotis terjadi, dan bagaimana proses hipnoterapi terjadi. Nanti itu akan kita bahas di video saya selanjutnya. Maka untuk itu jangan lupa like and subscribe channel ini supaya Anda selalu update video-video terbaru yang saya share. Oke, kita akan bahas sedikit tentang hipnoterapi atau terapis yang seringkali disebut oleh orang-orang terapis. Terapis itu, seorang terapis kerjanya, cara kerja ilmu hipnoterapis atau seorang terapis
itu dia mengakses, melihat kembali file-file data-data yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar seseorang, dan direset kembali. Itu direset kembali dan ditanamkan sugesti-sugesti baru yang lebih memberdayakan seseorang, begitu. Lebih jelasnya begitu ya. Rokok dulu, bro. Jadi pertanyaannya gini, tentu ada yang bertanya, penonton-penonton jelas sudah pasti sudah barang tentu ada yang bertanya, lah cara masuk ke pikiran bawah sadar seseorang itu gimana sih? Itulah yang dinamakan hipnotis. Itulah yang dinamakan terjadinya proses hipnotis. Hipnosis yang digunakan oleh seorang terapi, seorang praktisi hipnoterapi itu menggunakan keilmuan hipnosis ya. Jadi seseorang itu kita bawa seseorang itu ke dalam relaksasi dan menuju ke proses hipnosis ya, hipnotis. Setelah si suyet atau si klien tersebut sudah memasuki alam bawah sadarnya, nah di sana kita gali lagi, kita gali permasalahan ataupun sumber masalah dari seorang klien tersebut, kita gali lagi. Dan ketika kita sudah menemukan akarnya, akar permasalahan dari si klien tersebut, nah, baru di sana kita delete permasalahan itu. Andai katakanlah dia trauma ya, anggaplah yang ringan-ringan dulu, trauma. Atau contoh gini aja, fobia ya. Gimana cara mengterapi seseorang yang fobia terhadap sesuatu, andai karena dia takutnya sama kucing ya, fobianya sama kucing. Jadi setelah kita masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, kita bawa si klien tersebut ke memori yang terdalam di dalam pikiran bawah sadar seseorang, di mana kapan dan sejak kapan, kenapa dia jadi takut dengan kucing, begitu ya. Jadi setelah pertanyaan-pertanyaan kita tersebut terjawabkan, barulah seseorang tersebut menanam sugesti-sugesti baru yang lebih memberdayakan. Contoh, ketika seorang klien tersebut ini posisi dalam keadaan dia berada di dalam pikiran bawah sadar ya. Nah, setelah kita tanya, setelah kita tanya, sejak kapan mbaknya takut sama kucing? Sejak SD Pak. Oke, semenjak SD. Terus gimana tuh kejadiannya? Kenapa mbaknya jadi takut sama kucing? Kejadiannya begini Pak. Setelah waktu sekolah, ketika saya mau ke toilet, mau BAB, pas saya buka pintu WC-nya, saya dikagetin oleh seekor kucing. Jadi sejak itu saya kalau ketika melihat kucing, saya takut Pak, begitu kan ya. Jadi tinggal kita bilang aja, oke, mulai sekarang Mbak atau Paknya, mulai sekarang dan seterusnya Mbak dan Paknya nanti ketika melihat kucing tidak merasa takut lagi.
Karena kucing itu binatang yang lucu, binatang yang enak, ya, dan binatang yang yang bagus dan baik buat diajak teman gitu ya. Jadi apalah sebisa mungkin kita menanamkan sugesti-sugesti yang lebih memberdayakan begitu. Itulah cara kerja hipnosis dalam dalam pikiran, proses bekerjanya hipnosis dalam pikiran bawah sadar seseorang. Oke, terima kasih, sekian dulu. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas masalah gelombang otak dan frekuensi otak manusia itu ada berapa, dan nanti gimana cara kerjanya. Terus like and subscribe channel ini supaya Anda selalu update yang video-video nanti yang akan saya share kembali. Oke ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.